Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 14 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Berkata demikian. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. Sebab itu rakyat letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1930-an, pemerintah Australia membuat sebuah keputusan yang gegabah. Pada saat itu terjadi wabah kumbang perusak pada tanaman tebu di Australia. Dan pemerintah setempat kemudian mengimpor sejenis katak khas Amerika Latin tanpa memikirkan apa dampak yang terjadi bagi lingkungan sekitarnya. Keputusan ini ternyata bukan hanya gagal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, tetapi kemudian menjadi masalah yang lebih besar bagi Australia hingga saat ini. Sebab kata-kata itu berkembang biak tanpa bisa dikontrol dan mengganggu keseimbangan ekosistem di sana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keputusan yang gegabah menimbulkan masalah yang tidak perlu terjadi. Hal serupa juga pernah terjadi pada bangsa Israel pada pemerintahan Raja Saul. Dalam renungan yang kita baca hari ini, tercatat bahwa saat itu Israel sedang berperang melawan orang-orang Filistin. Dalam keadaan terdesak, justru Saul memaksa semua orang berpuasa. Keputusan ini keputusan yang aneh. Sebab bagaimana bangsa itu bisa berperang? Bagaimana mereka bisa menang jika keadaan mereka dalam keadaan haus dan lapar? Selanjutnya, meski Tuhan memberikan kemenangan akibat rasa lapar yang mereka derita karena ada perintah Saul, mereka merayakan kemenangannya dengan cara yang tidak pantas. Tindakan gegabah ini akhirnya menjadi salah satu catatan buruk dalam sejarah pemerintahan Raja Saul. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Raja Saul hendaknya menjadi pengajaran bagi kita. Ketika kita hendak berkata-kata, bertindak, mengambil keputusan, ambillah waktu untuk bisa memikirkan dan mempertimbangkan segala persoalan, kata-kata yang ingin kita ucapkan, segala tindakan dengan matang-matang. Pikirkan apa tujuannya. Pikirkan apa juga akibat dari tindakan tersebut. Bukan hanya dampak bagi diri kita sendiri, tapi juga pikirkan dampaknya bagi orang lain, masyarakat, khususnya bagi Tuhan. Dengan demikian, akan ada banyak masalah, kesulitan, dan tragedi yang bisa kita hindarkan. Berpikirlah sebelum bertindak, sebab ketika kita gegabah,
gegabah hanya mendatangkan musibah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.